Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Wika Kusuma sebagai mahasiswa semester 2 di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Communicative Language Teaching atau disingkat dengan CLT, bisa disebut juga dengan pengajaran bahasa komunikatif. Untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Baik, langsung saja. Metode Communicative Language Teaching atau yang disingkat dengan CLT. CLT adalah pendekatan modern untuk pembelajaran bahasa yang fokus pada komunikasi. Nah, metode ini menekankan interaksi nyata dan penggunaan bahasa dalam konteks sehari-hari. Metode Communicative Language Teaching ini adalah metode pembelajaran bahasa yang berfokus pada kemampuan komunikasi secara nyata dan kontekstual. Nah, tujuan utamanya adalah supaya siswa dapat menggunakan bahasa target, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lainnya, untuk berkomunikasi dalam situasi sehari-hari, bukan hanya menguasai tata bahasa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode CLT ini. Apa sih kelebihan dari metode CLT? Nah, kelebihannya itu ialah fokus pada komunikasi nyata. Nah, jadi metode ini itu mendorong kemampuan berbicara dalam situasi sehari-hari, supaya mahasiswa bisa berbicara dengan lancar sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Dan selanjutnya juga ada pengembangan keterampilan sosial. Ini meningkatkan interaksi dan kerjasama antar mahasiswa. Nah, seperti saat kita mengerjakan tugas kelompok ataupun diskusi bersama, nah itu meningkatkan interaksi kerjasama antar mahasiswa. Dan belajar kontekstual, yang mana penggunaan bahasanya itu terasa relevan dan praktis. Nah, sebenarnya ada banyak kelebihan dari metode ini, seperti membuat pelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, ataupun mendorong interaksi sosial antara teman. Nah, itu adalah kelebihan dari metode CLT. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi, jika ada kelebihan, maka akan ada kekurangan. Nah, kekurangan dari metode Communicative Language Teaching ini ialah kurang fokus pada tata bahasa, sehingga pemahaman struktur bahasa bisa lemah, dan juga memerlukan guru yang terampil. Nah, saat kita diskusi ataupun kerja kelompok, saat kita mendiskusikan pembelajaran yang akan kita pelajari, setidaknya ada yang membimbing ataupun yang mengarahkan, supaya diskusi kita itu berjalan dengan lancar, bisa dimengerti, dan membuahkan hasil. Dan juga metode ini tidak cocok untuk semua siswa. Mungkin ada siswa yang merasa canggung ketika berbicara langsung, lebih enak diskusi ataupun di balik layar lah intinya. Nah, itulah kekurangan dari metode CLT. Contoh metode CLT dalam pembelajaran PAI. Nah, contohnya itu seperti diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu berfungsi untuk meningkatkan kerjasama siswa dan supaya siswa itu merasa ikut andil dalam situasi pembelajaran. Juga ada role play. Role play ini adalah kegiatan di mana mahasiswa atau sekelompok siswa berperan sebagai karakter lain, baik dalam konteks pembelajaran, permainan, atau simulasi. Nah, dalam role play ini, siswa itu mencoba untuk meniru sikap, perilaku, dan cara berbicara dari karakter mereka yang mereka perankan. Dalam pembelajaran, role play ini digunakan sebagai metode pembelajaran yang aktif dan alternatif, memungkinkan siswa untuk memahami konsep dan materi pelajaran secara lebih mendalam, dan meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, serta kerjasama antar siswa. Dan presentasi. Nah, presentasi ini bagaimana siswa menyampaikan hasil yang mereka diskusikan untuk melatih berbicara siswa
ataupun melatih public speaking siswa. Nah, selanjutnya manfaat dari metode CLT dalam menggali pemahaman mahasiswa. Nah, apa sih manfaat dari metode CLT ini untuk mahasiswa? Nah, metode CLT ini metode yang interaktif dan partisipatif, meningkatkan motivasi belajar melalui keterlibatan aktif. Nah, jadi mahasiswa itu merasa ikut andil dalam diskusi belajar, ikut menyampaikan pendapat, ikut mendiskusikan pembelajaran yang dipelajari. Nah, itu bisa meningkatkan motivasi mereka, meningkatkan semangat mereka, dan membuahkan pemahaman terhadap apa yang mereka pelajari. Dan juga sebagai pengembangan kemampuan berbahasa, itu memperkuat komunikasi verbal dan pemahaman konteks, meningkatkan kerjasama mahasiswa, meningkatkan bagaimana mereka mengerjakan tugas, mengerjakan tanggung jawab yang mereka terima. Kesimpulannya ialah metode communicative language teaching ini adalah metode yang berfokus pada komunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa ataupun mahasiswa. Namun diperlukan adaptasi agar semua siswa itu merasa nyaman dan merasa ikut andil dalam situasi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Hifdil Islam MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Dan kita sebagai pelajar, marilah mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Bagaimana siswa ataupun mahasiswa itu bisa ikut andil dalam metode pembelajaran, bisa mengerti apa yang mereka pelajari. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.